Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Movie Story. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang alur cerita drama Duty After School Part 1 tahun 2023. Chiyol dan Ilha tidak bisa berbuat apa-apa saat Yonghun tertangkap dan ditelan oleh monster yang keluar dari bola alien. Saking terkejut dan terguncang melihat temannya hilang ditelan monster, sambil menyebut nama Yonghun, Chiyol berjalan mendekati sang monster. Namun, Lee Chun-ho segera datang dan mencegah Chiyol mendekat karena ia hampir saja menjadi mangsa selanjutnya. Kini, taulah Ilha dan Chiyol makhluk macam apa yang bersembunyi di dalam bola alien. Lee Chun-ho kemudian menemui wali kelas untuk memintanya merahasiakan apa yang terjadi di sekolah. Wali kelas yang terguncang karena telah kehilangan satu muridnya, tidak bisa menerima itu dan meminta untuk memulangkan para murid. Tetapi Lee Chun-ho berkata bila apa yang terjadi di sini bocor keluar, akan terjadi kegemparan dan kebingungan di masyarakat. Karena itu, semua akan ditangani secara hukum militer karena sekolah sudah berada di bawah pengawasan militer. Wali kelas mencoba menenangkan Chiyol dan Ilha yang sedang merenungi kejadian barusan. Wali kelas berkata kalau yang terjadi adalah kecelakaan dan bukan salah mereka. Wali kelas akhirnya memutuskan untuk merahasiakan yang terjadi dan mengatakan pada murid lain bahwa Yonghun terluka dan telah dipulangkan. Bukannya introspeksi, Ilha mengambil kesempatan ini untuk membela dirinya. Ia merasa tidak bersalah dan menyalahkan Yonghun yang dianggapnya mencari masalah duluan. Ilha bahkan masih sempat mengancam Chiyol kalau ia akan membuat Chiyol dikucilkan seperti Yonghun. Di ruangannya, Lee Chun-ho sedang merenungi kejadian tadi sambil mengingat kejadian yang sebelumnya pernah dialaminya. Ternyata, Lee Chun-ho adalah satu-satunya orang yang selamat dari insiden episode 1. Adegan di mana atas perintah atasannya mereka menembaki dan mencoba menghancurkan bola alien menggunakan panzer. Esok paginya, berita pagi menyiarkan bahwa sejak semalam ada 30 bola alien yang jatuh di seluruh negeri. Murid-murid menyadari bahwa suara dentuman yang mereka dengar semalam adalah suara bola jatuh. Lee Chun-ho mendapat instruksi untuk segera melatih para murid menggunakan senjata api, tetapi Lee Chun-ho merasa kalau ini masih terlalu cepat. Diketahui bahwa di antara para tentara yang bertugas di SMA Songjin, hanya Lee Chun-ho lah yang tahu wujud asli bola alien yang bisa menjadi sosok sebuah monster dan bisa menyerang. Pelatihan militer para murid terus berlanjut. Pelatihan yang keras itu membuat para siswi mulai mengeluh dan ingin menyerah saja. Meskipun begitu, mereka mencoba bertahan karena ingin mendapat poin tambahan. Mereka semua mulai mendapatkan banyak pelatihan, mulai dari cara menggunakan senjata, cara membongkar dan memasang senjata, dan ada juga pelatihan CPR. Latihan yang berat membuat para murid kelelahan. Melihat itu, wali kelas mereka hanya bisa mengamati dengan prihatin. Sementara itu, Ilha terus mengawasi gerak-gerik Chiyol. Dan itu membuat Chiyol risih. Saking tertekannya dengan sikap Ilha dan bayang-bayang monster yang menelan Yonghun, sampai membuat Chiyol mengalami mimpi buruk. Untuk menenangkan hatinya, Chiyol keluar barak untuk mencari udara segar. Ia tidak sengaja bertemu Nara yang sedang jaga malam dan sedang memandangi daftar nama anak-anak yang dalam kutip keluar. Nara menuliskan kata cepat sembuh di bawah nama Yonghun, dan mereka bicara sedikit tentang Yonghun. Setelah Nara pergi, Chiyol menangis sambil menyentuh nama Yonghun yang tadi ditulis oleh Nara. Hari demi hari berlalu, para murid mulai terbiasa dengan dualiti kehidupan sebagai pelajar dan ikut latihan militer. Mereka juga makin menjadi ahli dengan senjata. Suatu ketika, mereka diuji untuk membongkar pasang senjata dalam waktu 1 menit. Semua berhasil, kecuali Esol. Akibatnya, ia dihukum untuk melakukan bongkar pasang senjata berkali-kali sampai berhasil. Akan tetapi, meskipun sudah melakukannya berulang kali sampai petang hari, Esol belum juga berhasil dan itu memancing kekesalan dan keluhan dari yang lain. Mereka makan malam sangat larut dan berkat itu, semua siswi merundung Esol. Apalagi Yeonbora. Ia menumpahkan kekesalannya pada Esol. Tapi kemudian Yongshin datang dan membela Esol. Esok harinya, mereka akan melakukan latihan tembak menggunakan peluru sungguhan. Saat dalam perjalanan menuju lapangan tembak, para murid heran melihat kondisi kota yang sepi. Toko-toko buka tapi terlihat kosong, seperti ditinggalkan begitu saja. Sampai di lapangan tembak, para murid tidak bisa berhenti ribut, apalagi ketika melihat murid dari sekolah lain. Keributan itu baru bisa berhenti ketika mereka mendengar suara tembakan asli. Waktunya latihan menggunakan peluru asli. Dari semua murid, Nara mendapat pujian karena berhasil menembakkan semua peluru tepat sasaran. Di perjalanan pulang, Lee Chun-ho melihat banyak area yang berlubang karena tembakan. Ia memutuskan untuk mengistirahatkan para murid selama 10 menit dan pergi untuk memeriksa keadaan. Akan tetapi,
Taeman dan Hirak melanggar perintah dan pergi ke minimarket. Wali kelas menyadari ada 2 siswa yang hilang dan melaporkannya pada So Jae-yun, yang kemudian pergi dengan rekannya untuk mencari mereka. Sebelumnya, Yong-soo mendengar percakapan antara Taeman dan Hirak tentang minimarket. Ia kemudian melaporkannya pada wali kelas. Wali kelas dan Yu-jong pergi menjemput mereka berdua. Di sisi lain, Lee Chun-ho dan Kim Won-bin menyadari bola alien yang seharusnya berada di lubang tanah kini telah menghilang. Ketika sedang mencari Taeman dan Hirak, wali kelas melihat banyak darah dan sepatu berserakan. Saat wali kelas mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Cheol dengan putus asa mengingatkannya tentang apa yang terjadi pada Yong-hun. Dan, benar saja, wali kelas melihat jalan dipenuhi dengan jasad murid dari sekolah lain. Seketika wali kelas berteriak kepada para murid untuk segera lari. Sementara ia sendiri mengambil senjata dan menembaki monster-monster kecil yang sekarang menuju ke arah mereka. Para murid belum sempat lari ketika melihat wali kelas mereka akhirnya dihabisi oleh monster-monster kecil yang makin banyak berdatangan. Situasi makin kacau. Para murid berlarian ke segala arah, tapi kemanapun mereka pergi banyak jasad bergelimpangan. Sebagian murid berhasil dikumpulkan kembali oleh Lee Chun-ho dan Kim Won-bin. Sementara itu, Bora dan Sunyi berlindung di sebuah bilik kaca. Namun, mereka tidak sengaja menekan tombol sirine yang membuat para monster terpancing untuk mengerubungi mereka. Mereka berdua makin terdesak ketika kaca bilik mulai pecah dan monster-monster makin banyak menghampiri. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!